Halo, nama saya Mutia Rahaya dengan NIM 1903692 akan menjelaskan mengenai strategi inovasi dalam mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Sebelumnya, apa itu strategi? Strategi merupakan suatu perencanaan atau suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Tetapi memilih strategi yang tepat bukanlah pekerjaan yang mudah. Sukar untuk memilih satu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Karena sebenarnya berbagai macam strategi itu terletak pada satu kontinum dari tingkat yang paling rendah, tekanan paksaan dari luar, ke arah yang paling kuat, tekanan paksaan dari luarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan atau menjelaskan 4 macam strategi perubahan sosial, yaitu strategi fasilitatif, strategi pendidikan, strategi bujukan, dan strategi paksaan. Untuk strategi fasilitatif, artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Strategi fasilitatif ini akan dapat dilaksanakan dengan tepat jika diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, strategi fasilitatif dapat digunakan dengan tepat jika sasaran perubahan mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencari target, kemudian merasa perlu adanya perubahan atau perbaikan, bersedia menerima bantuan dari luar dirinya, dan memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha merubah atau memperbaiki dirinya. Yang kedua, sebaiknya strategi fasilitatif dilaksanakan dengan disertai program menimbulkan kesadaran pada klien atas tersedianya fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan. Strategi fasilitatif juga digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan sosial. Kemudian yang keempat, menyediakan berbagai fasilitas akan sangat bermanfaat bagi usaha perbaikan sosial jika klien menghendaki berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi tuntutan perubahan sesuai yang diharapkan. Yang kelima, penggunaan strategi fasilitatif dapat juga dengan cara menciptakan peran yang baru dalam masyarakat. Kemudian yang keenam, usaha perubahan dengan menyediakan berbagai fasilitas akan lebih lancar pelaksanaannya jika pusat kegiatan organisasi pelaksana perubahan sosial berada di lokasi tempat tinggal sasaran. Kemudian yang ketujuh, strategi fasilitatif dengan menyediakan dana serta tenaga akan sangat diperlukan jika klien tidak dapat melanjutkan usaha perubahan sosial karena kekurangan sumber dana dan tenaga. Kemudian yang kedelapan, perbedaan subbagian dalam klien akan menyebabkan perbedaan fasilitas yang diperlukan untuk penekanan perubahan tertentu pada waktu tertentu. Yang kesembilan, strategi fasilitatif akan tidak berjalan efektif atau kurang efektif digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk mendukung adanya perubahan sosial dan tidak akan berjalan efektif jika perubahan diharapkan berjalan dengan cepat serta tidak ada sikap terbuka dari klien untuk menerima perubahan. Contohnya dalam penggunaan strategi fasilitatif dalam bidang pendidikan adalah dengan adanya kurikulum baru dengan pendekatan keterampilan proses, maka perlu ada perubahan atau pembaharuan kegiatan belajar dan mengajar. Nah, jika untuk keperluan tersebut digunakan pendekatan fasilitatif, berarti mengutamakan program pembaharuan itu dengan menyediakan berbagai macam fasilitas dan sarana yang diperlukan. Tapi jika fasilitas dan sarana itu tidak akan banyak bermanfaat dan menunjang perubahan jika para guru atau pelaksana pendidikan sebagai sasaran perubahan tidak memahami masalah pendidikan yang dihadapi, tidak merasa perlu adanya perubahan pada dirinya, tidak perlu atau tidak bersedia menerima bantuan dari luar atau dari orang lain, tidak memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha pembaruan. Dengan demikian, maka sasaran dan fasilitas yang ada akan sia-sia. Mengenai strategi pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dengan dasar pemikiran bahwa manusia akan mampu untuk membedakan fakta serta memilihnya guna mengatur tingkah lakunya apabila fakta itu ditujukan kepadanya.
Zeltman menggunakan istilah re-education dengan alasan bahwa dengan strategi ini mungkin seseorang harus belajar lagi tentang sesuatu yang dilupakan, yang sebenarnya telah dipelajarinya sebelum mempelajari tingkah laku atau sikap yang baru. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti tidak menutup kemungkinan untuk digunakannya strategi yang lain sesuai dengan keperluan. Agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat. Kemudian, apabila sasaran perubahan belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Kemudian, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh sasaran perubahan terhadap perubahan yang diharapkan. Kemudian, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Dan apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang sasaran perubahan atau klien itu sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Kemudian yang kedua, strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Kemudian disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lain. Lalu digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Lalu digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan, lalu digunakan dengan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lain. Kemudian strategi yang ketiga adalah strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk agar sasaran perubahan atau klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Nah, sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong, atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Strategi bujukan dapat berhasil berdasarkan alasan yang rasional, pemberian fakta yang akurat, tetapi mungkin juga justru dengan fakta yang salah sama sekali. Tentu saja yang terakhir ini hasilnya tidak akan tahan lama, bahkan untuk selanjutnya akan merugikan. Strategi bujukan bisa digunakan untuk kampanye atau reklame pemasaran hasil perusahaan. Demikian pula, sering terjadi dalam komunikasi antar individu di masyarakat, walaupun kadang-kadang tanpa disadari bahwa dia melakukan atau menggunakan strategi bujukan. Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila klien tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, kemudian berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial, dan diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau yang lain. Lalu strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Lalu pelaksana program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Lalu sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi menganggap mengandung resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Kemudian perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dan yang terakhir, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Kemampuan untuk melaksanakan paksaan tergantung daripada hubungan kontrol antara pelaksana perubahan dengan sasaran. Jadi ukuran hasilnya
tergantung dari kepuasan pelaksana perubahan. Sedangkan kekuatan paksaan artinya sejauh mana pelaksana perubahan dapat memaksa klien, tergantung dari tingkat ketergantungan klien dengan pelaksana perubahan. Kekuatan paksaan juga dipengaruhi berbagai faktor antara lain ketatnya pengawasan yang dilakukan pelaksana perubahan terhadap klien, tersedianya berbagai alternatif untuk mencapai tujuan perubahan, dan juga tergantung tersedianya dana atau biaya untuk menunjang pelaksana program. Misalnya untuk memberi hadiah kepada klien yang berhasil atau menghukum yang tidak mau dipaksa. Penggunaan strategi paksaan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. Yang kedua, strategi paksaan juga dapat digunakan apabila klien tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Yang ketiga, strategi paksaan tidak efektif jika klien tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksana perubahan juga tidak mampu mengadakannya. Yang keempat, strategi paksaan tepat digunakan jika perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat. Artinya, tujuan perubahan harus segera tercapai. Yang kelima, strategi paksaan juga tepat dipakai untuk menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan sosial atau untuk cepat mengadakan perubahan sosial sebelum usaha penolakan terhadapnya bergerak. Yang keenam, strategi paksaan dapat digunakan jika klien sukar untuk mau menerima perubahan sosial, artinya sukar dipengaruhi. Yang ketujuh, strategi paksaan dapat juga digunakan untuk menjamin keamanan percobaan perubahan sosial yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan program perubahan sosial, sering juga dipakai kombinasi antara berbagai macam strategi, disesuaikan dengan tahap pelaksanaan program serta kondisi dan situasi klien pada berlangsungnya proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Kemudian, strategi penerapan inovasi pada suatu sekolah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Apa yang diperlukan sehingga perlu ada perubahan? Adakah hal-hal lain yang ikut menunjang penerapan inovasi untuk mempermudah perumusan tentang kebutuhan dan inovasi yang akan diterapkan? Misalnya pertanyaan, bagaimana mengubah cara kerja konselor agar lebih baik lagi? Yang kedua, gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Sebenarnya inovasi sekolah dengan mudah diterapkan jika para kepala sekolah, guru, siswa, dan warga sekolah lainnya mau untuk melakukan inovasi yang diharapkan. Mengubah sekolah sebenarnya merubah orang-orang yang berada di sekolah tersebut. Yang ketiga, gunakan berbagai macam alternatif pilihan atau option untuk mempermudah penerapan inovasi. Hal ini dikemukakan berdasarkan pemikiran bahwa yang menerapkan inovasi baik guru maupun siswa memiliki perbedaan individual. Jika suatu menghendaki keseragaman untuk semua orang, tentu akan mengalami kesukaran. Tetapi makin banyak memberikan peluang untuk memilih berarti akan makin memberikan peluang untuk ikut mengambil bagian sesuai dengan minat dan kemampuannya. Misalnya inovasi kurikulum akan mudah diterapkan jika memberikan berbagai alternatif tentang pemilihan mata pelajaran. Ada yang wajib, ada yang pilihan. Demikian pula cara menilai atau penggunaan metode. Makin banyak pilihan yang disediakan, guru makin mendapat kesempatan untuk mau melaksanakan sesuai dengan kemampuan dan situasi kondisi setempat. Yang keempat, gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Sebelum memulai merumuskan ide inovasi, perlu diketahui dulu dengan berdasarkan data yang akurat tentang kondisi dan situasi yang ada di sekolah. Kemudian mencoba mencari masalah apa yang sebenarnya dihadapi oleh sekolah itu sendiri. Apakah dengan inovasi kurikulum, metode mengajar, penggunaan media, evaluasi, dan sebagainya benar-benar akan memecahkan permasalahan? Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan kemungkinan memecahkannya, kemungkinan dibuatkan urutan prioritas mana yang harus diusahakan lebih dahulu. Demikian pula untuk melancarkan pelaksanaan inovasi perlu menggunakan data hasil penelitian dan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Berdasarkan data tersebut, maka perlu dipertimbangkan penerapan inovasi di sekolah dengan melihat kemungkinan pelaksanaan program kegiatannya berdasarkan kemampuan atau kondisi sekolah tersebut. Usahakan cara yang paling sesuai dengan keadaan lingkungan. Yang kelima, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi.
Perubahan atau inovasi di sekolah memerlukan perspektif yang sangat luas. Berbagai data dari berbagai bidang dan sudut pandang perlu didayagunakan. Misalnya, untuk mengadakan perubahan tentang cara belajar siswa, perlu diketahui tentang data hasil penilaian setiap siswa untuk setiap bidang studi, dan juga tentang kemampuan setiap siswa secara keseluruhan dibandingkan dengan kemampuan teman yang lain. Yang keenam, gunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga yang lain. Pengalaman sekolah yang telah menerapkan inovasi dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pelaksanaan inovasi di sekolah. Meskipun penentuan apa yang harus dilakukan harus berdasarkan kondisi dan situasi sekolah itu sendiri. Yang ketujuh, berbuatlah secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Dunia pendidikan sangat berat menghadapi tantangan perubahan zaman. Dunia komersial menghabiskan jutaan dolar untuk merubah kebiasaan masyarakat, dan di kalangan politik menghabiskan sejumlah besar uang untuk menjaga kestabilan kekuasaan dan pemerintahan. Tetapi di dunia pendidikan sukar untuk memperoleh dana guna mengadakan pembaharuan. Yang kedelapan adalah menerima tanggung jawab pribadi. Anda perlu mendapatkan tempat dan juga peranan kepala sekolah Anda dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan dengan sangat cepat. Kepala sekolah, guru, dan siswa akan menjumpai tantangan yang sangat kompleks pada tingkat di mana mereka bekerja atau belajar. Tujuannya ialah bukan untuk menciptakan kesukaran dalam hidup, walaupun itu juga perlu dan memang merupakan kenyataan. Tetapi tujuan yang hendaknya dikejar ialah mencapai kepuasan yang diperoleh karena telah berbuat sesuatu yang sifatnya konstruktif untuk membantu membangun dunia indah di masa kini dan masa yang akan datang. Yang kesembilan, usahakan adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Problem yang dihadapi oleh kepala sekolah sangatlah kompleks. Perlunya kepemimpinan yang mantap dan konsisten dewasa ini sangat terasa karena kepala sekolah selalu dikepung oleh berbagai macam tantangan, baik dari pemerintah berupa instruksi atau peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, dari organisasi guru berupa saran perbaikan, dari kelompok masyarakat atau persatuan orang tua siswa berupa permintaan peningkatan kualitas hasil pendidikan di sekolah, atau mungkin juga dari berbagai yayasan pendidikan. Namun demikian, banyak juga kepala sekolah yang tetap bersikap positif dan mampu melaksanakan kepemimpinan yang produktif di sela-sela berbagai macam tantangan dan permasalahan yang harus dipecahkan. Agar kepala sekolah dapat melaksanakan program inovasi dengan efektif dalam menghadapi berbagai macam tantangan tersebut, perlu digunakan sistem pengorganisasian yang tepat. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 yaitu mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Tujuan utama inovasi di sekolah ialah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Tanda-tanda sekolah yang kualitasnya baik antara lain proses belajar mengajar yang efektif, prestasi belajar siswa yang tinggi, para guru mempunyai waktu yang cukup banyak serta kondisi yang baik melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Kepala sekolah menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja lebih akrab dengan siswa dan guru serta selalu berusaha untuk memperoleh balikan guna meningkatkan kualitas sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi.